Shalom dan selamat sejahtera dari kami di Hope Media Tuaran. Sekali lagi kita bertemu melalui acara kebaktian online dan harapan kami agar penonton semua akan terus bersama kami. Dari mula hingga akhir program ini, kita sama-sama berdoa agar ancaman wabah COVID-19 akan segera berakhir dan kita dapat kembali berbakti di gereja masing-masing. Hari ini kami sudah menyediakan satu isian acara yang pasti menarik dan membawa berkat besar untuk kita, sementara kita terus berbakti di rumah. Seperti biasa, kita akan mulakan acara ini dengan satu lagu pilihan, diikuti dengan berdoa di rumah masing-masing. Untuk laporan mission, kita akan ditemani oleh adik Scarlett Tan. Terima kasih kepada MG Max Malino yang akan mengisi ruang selingan dengan info kesehatan bertajuk Norma Kehidupan Selepas PKP. Selepas itu, Elder Lesaya Sorodim akan menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat bagi Sabat ini, yaitu Sabat ke-8 untuk suku tahun ini. Pada kali ini, keseluruhan acara dikendalikan oleh Puan Rewina dan anak-anak dia, kecuali satu acara baru yaitu info kesehatan dan pelajaran sekolah Sabat. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan satu lagu pujian dan sekali lagi disusuli dengan berdoa di rumah masing-masing. Untuk khotbah kanak-kanak, adik Starsha Tan akan menyampaikan satu cerita bertajuk Nothing Can Separate. Ia akan disusuli dengan bacaan persembahan dan persepuluhan yang akan disampaikan oleh adik Skyler Tan dan disusuli dengan satu lagu persembahan khas oleh adik Scarlett Tan bersama bapaknya Tan Potai. Pada Sabat ini, Puan Rewina Lesaya akan mengongsikan dengan kita firman Tuhan melalui satu khotbah berbentuk renungan istimewa untuk kita semua. Baiklah, mari kita mulakan acara ini dengan menyanyi satu lagu pujian dari buku LPMI nomor 177, Berdiri Karena Yesus. Mari kita nyanyi bersama.
Shalom dan selamat sejahtera. Cerita mission kita kali ini 8 hari bulan Ogos 2020 bertajuk Suara Merdu dan Lembut yang mengisahkan pengalaman seorang lelaki Gabon bernama John Obame Efayong, 58 tahun. Mari kita ikuti ceritanya. Kecemburuan mengubah kehidupan seorang pegawai polis bernama John Obame Efayong. Setiap malam, istrinya Roche pulang lewat di Libreville, ibu negara Gabon, negara Afrika Barat. John tidak tahu apa yang istrinya lakukan atau di mana dia berada. Imajinasinya meliar. Dia takut hal yang paling buruk. Akhirnya, dia bertanya secara langsung kepada istrinya. "Saya datang dari rumah kakak saya," jawab istrinya. Malam berikutnya, John bertanya soalan yang sama. "Saya datang dari rumah kakak saya," katanya. Dia memberikan jawaban yang sama setiap malam. John tidak percaya bahwa istrinya menghabiskan banyak masa di rumah kakaknya. Jadi, suatu pagi dia meminta istrinya membawa dia ke rumah kakaknya. Roche membawanya ke sebuah gereja dengan papan tanda kehidupan abadi. John terkejut melihat sebuah gereja, sedangkan istrinya berkata dia berada di rumah kakaknya. Tetapi dia lega karena istrinya berada di gereja setiap malam dan tidak melakukan suatu hal yang lain. Gereja itu mengajar campuran doktrin agama Kristen dan kepercayaan tradisional Afrika. John pergi ke gereja itu selama 3 malam berturut-turut untuk melihat apa sebenarnya yang Roche ikuti di sana. Dia berdiri di luar dan melihat. Pada malam keempat, seorang wanita muda yang memiliki bangunan gereja tersebut bertanya untuk mengetahui apa yang dia lakukan. "Kenapa kamu datang dan tidak masuk?" katanya. "Masuk kali ini atau jangan datang lagi." John pun masuk ke dalam. Gereja itu menarik. Para anggota gerejanya peramah. Apabila dia melalui suatu pengalaman luar tubuh, kejadian yang tidak pernah terdengar dalam agama tradisional Afrika, para anggota gereja menjadikan dia pemimpin gereja tersebut. Sepanjang minggu, John bekerja sebagai pegawai polis dan pada hujung minggu, dia memimpin gereja tersebut. Suatu hari, Roche tiba-tiba berhenti menghadiri acara di gereja. Sebelum John dapat mengetahui sebabnya, Roche tiba-tiba meninggal semasa melahirkan anak. Dalam kesedihan, John menilai semula komitmennya sendiri kepada gereja tersebut dan berdoa. "Jika gereja ini bukan gereja yang benar, tolonglah saya untuk meninggalkannya dengan mudah." Dia berdoa. Dia tidak pernah kembali ke gereja itu lagi. Dia tidak menghadapi sebarang masalah. 3 tahun kemudian, John berjalan pulang ke rumah pada suatu petang ketika dia melihat sebuah kemah yang besar di padang bola sepak berhampiran dengan rumahnya. Dia mendengar suara merdu dan lembut bercakap kepadanya. "Tuan, kami datang ke sini untuk kamu," kata suara itu. John berhenti dan melihat sekeliling untuk melihat siapa yang bercakap, tetapi dia tidak melihat sesiapa pun. Semasa dia melangkah ke hadapan, suara itu bercakap lagi. "Tuan, masuklah ke dalam dan duduk untuk mendengarkan Injil," kata suara itu. John masuk ke dalam kemah itu dan duduk di kursi di barisan paling belakang. Ia adalah malam pertama siri penginjilan 10 hari. Penginjil Seventh-day Adventist itu membuat panggilan untuk bertaubat. John menangis ketika dia mendengar. John kembali keesokan harinya dengan kertas dan pen untuk mengambil nota. Semasa di perkumpulan itu, dia merasakan satu keinginan yang tidak dapat ditolak untuk dibaptiskan. Semasa di rumah, dia merasakan keinginan untuk dibaptiskan. Dia kemudian bercakap dengan penginjil itu. "Saya tidak tahu apa-apa tentang gereja kamu, tetapi sepanjang masa saya berkeinginan untuk dibaptiskan," katanya. Penginjil itu tersenyum. "Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kamu," katanya. "Marilah dan terimalah pembaptisan." Lalu John pun minta dibaptiskan. Hari ini, John adalah anggota gereja yang aktif. Setiap hari, dia mengingati suara merdu dan lembut itu yang didengarnya ketika dia melewati kemah tersebut. "Suara itu membantu saya menemui jalan yang benar," katanya. "Yesus hidup dalam hidup saya." 3 tahun yang lalu, sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 telah membantu membina sebuah sekolah menengah untuk 280 orang pelajar di kampung halaman John di Libreville, Gabon. Terima kasih kerana merancang pemberian persembahan Sabat ke-13 pada suku tahun ini untuk membantu membina sekolah di 2 buah negara Afrika, yaitu Guinea dan Liberia. Shalom dan Tuhan memberkati Anda.
Shalom saudara-saudara dalam Kristus, mari kita luangkan sedikit masa untuk info kesehatan yang ringkas. Topik yang akan saya kongsikan pada waktu ini adalah norma kehidupan selepas PKP. Namun penting sekali untuk saya ingatkan, perkongsian saya tidak semestinya mewakili pendirian semasa Kementerian Kesehatan Malaysia. Terus peka dan patuh kepada arahan semasa pihak berkuasa. Nah, mari kita teruskan. Bagaimana norma kehidupan selepas PKP? Pasti ramai di antara kita, termasuk saya, ternanti-nanti kebebasan setelah PKP berakhir. Boleh kemana-mana, boleh ke gereja, dan sudah boleh menghembus nafas lega. Soalnya, apakah itu kebebasan yang menanti kita? Atau lebih tepat lagi, adakah itu kebebasan yang sebenar-benarnya? Sebenarnya waktu selepas PKP adalah yang paling penting. Dan seharusnya kita lebih berhati-hati. Karena pada waktu inilah setiap orang boleh berada di mana-mana pada bila masa. Kita lihat graf-graf ini. Tentu kita dapat lihat puncak yang lebih tinggi selepas puncak pertama. Ini berada di negara-negara lain. Sedikit menakutkan bukan? Tapi usah terlalu risau karena pelbagai cara sudah tersedia dan sudah kita amalkan sejak dari fasa PKP yang lebih awal. Penjarakan fisikal, menggunakan PPE yang bersesuaian seperti pelitup muka dan sebagainya, serta kebersihan kendiri yang menyeluruh. Sedikit klise, tapi inilah yang kita harus lakukan di manapun, terutama di tempat kita berkumpul dan berbakti. Norma kehidupan selepas PKP pasti lebih longgar berbanding semasa PKP. Tetapi amalan yang sudah saya sebutkan tadi tidak harus longgar. Malah diamalkan dengan lebih baik lagi. Ini saatnya Anda semua boleh melakukan sesuatu untuk mengakhiri pandemik ini. Dengan terus vigilant, terus berhati-hati dimanapun kita pergi. Kebebasan kita akan muncul apabila kita sudah menerap norma baru ini dalam kehidupan kita. Terutamanya setelah PKP ini berakhir. Ayo, kita terus berhati-hati dan terus kuat di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat sejahtera. Kita kembali bersama dalam acara ringkasan pelajaran sekolah Sabat bagi Sabat yang ke-6 untuk 8 hari bulan Agustus 2020 yang bertajuk Kesempatan yang Tidak Terbatas atau Peluang yang Tidak Terbatas. Ayat hafalan kita dipetik dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mari kita mulakan dengan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi dalam kesempatan ini, kami mohon curahan Roh Kudus Tuhan untuk
beserta setiap yang menonton acara ini, agar firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan mengubah hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Bersedia menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus bukan sahaja menugaskan kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, tetapi Dia juga memberi kita kurnia yang memberikan kita kekuatan untuk memenuhi misi ini. Kurnia rohani adalah sifat yang dianugerahkan ilahi oleh Roh Kudus secara khusus untuk membangun tubuh Kristus dan memulihkan umat percaya menjadi saksi yang efektif di dunia. Antara topik yang kita hurai pada kali ini ialah siapakah yang menerimanya, yaitu menerima kurnia roh. Siapakah yang memberikannya? Apakah tujuannya? Bagaimanakah saya mengenali kurnia saya? Bagaimanakah kurnia saya itu bertumbuh? Alkitab menggunakan beberapa ungkapan yang berlainan untuk menerangkan panggilan Tuhan untuk kita. Kita harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus, imamat yang rajani, Tuhan yang sama yang telah memanggil kita untuk bersaksi dan untuk melayani akan melengkapkan kita untuk tugasan ini. Dia memberi kurnia roh kepada setiap umat percaya. Tuhan tidak memanggil mereka yang berkelayakan. Dia melayakkan mereka yang telah dipanggilnya, sama seperti Dia memberikan keselamatan secara percuma kepada semua umat percaya. Dia juga memberikan kurnia kepada mereka secara percuma. Kita mulakan dengan topik, siapakah yang menerimanya? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Pada hari Ahad, kita telah belajar di bawah tajuk kurnia yang berbeza, disatukan dalam pelayanan. Pernahkah Anda berpikir betapa berbeza setiap murid itu dari seorang dengan yang lain? Latar belakang, personality, perwatakan, dan bakat mereka jauh berbeza. Namun ia bukan satu bebanan bagi gereja yang menjadi satu kekuatan. Matius, seorang pemungut cukai, sangat khusus dan teliti dan tepat. Sebaliknya, Petrus sering bercakap tanpa berpikir, mempunyai semangat yang berapi-api dan bertindak mengikut gerak hati. Namun dia juga mempunyai sifat semula jadi seorang pemimpin. Yohanes, seorang yang berhati lemah lembut, namun juga seorang yang berterus terang. Andreas adalah seorang yang prihatin terhadap masyarakat, peka kepada persekitaran, dan sensitif terhadap orang lain. Thomas pula berkecenderung untuk mempersoalkan dan sering curiga. Setiap murid ini, walaupun mempunyai personality dan kurnia yang berbeza, dipergunakan dengan penuh kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi baginya. Paulus membandingkan anggota gereja itu kepada pelbagai organ dalam tubuh manusia. Dalam perbandingan ini, tubuh adalah Kristus. Tangan, mata, paru-paru, dan sebagainya adalah agak berbeza. Setiap anggota tubuh memiliki ciri-ciri dan fungsi yang unik. Dalam hal yang sama, setiap anggota gereja adalah unik dan memiliki kurnia tersendiri yang unik. Semua anggota di dalam tubuh itu memiliki satu tujuan masing-masing. Dan tiada anggota gereja yang tidak memiliki kurnia roh. Semua anggota telah menerima sekurang-kurangnya satu kurnia rohani.
Kita mesti bekerja sama untuk menggunakan kurnia itu untuk membahagikan kasih dan kebenaran Kristus kepada seluruh dunia. Tidak ada anggota yang tidak diwajibkan atau tidak digunakan. Mereka yang berkhotbah kepada orang banyak sama pentingnya dengan mereka yang berdua secara senyap-senyap. Ellen White menulis di dalam This Day with God 10 September, dengan perintah Tuhan, maka para hambanya memiliki pelbagai karunia. Melalui pentauliahannya, umat yang dari berbagai pandangan ini dibawa ke dalam gereja untuk menjadi rakan sekerja bersamanya. Kita mempunyai banyak pandangan yang berbeza untuk bertemu dan kurnia berkat yang berbeza yang diperlukan. Para hamba Allah harus bekerja dalam harmoni yang sempurna. Kita teruskan dengan topik siapakah yang memberikannya. 1 Korintus 12 ayat 11 kita baca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pada hari Isnin, kita telah pelajari bahwa Tuhan adalah pemberi semua anugerah yang baik. Alkitab menjelaskan bahwa setiap pemberian yang sempurna datang dari Tuhan. Roh Kudus memberikan mereka sebagaimana Dia anggap terbaik bagi setiap umat. Mengapa kita sendiri tidak boleh memilih hadiah kita? Karena kita hanya tahu sedikit tentang bagaimana kita harus memenuhi misi yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Yesus, Tuhan memberikan kita kurnia yang paling tepat, sehingga mereka boleh digunakan dengan berkesan untuk membuat gereja itu bertumbuh. Selain pemberian tertentu, Tuhan juga mengamanahkan kepada kita pekerjaan tertentu yang harus kita laksanakan melalui bekerja sama dengan orang lain. Sama seperti Yesus diurapi oleh Roh Kudus pada hari pembaptisannya untuk menyediakan dan melengkapkan Dia sepenuhnya untuk pelayanannya kepada dunia. Masing-masing kita dijanjikan dengan Roh Kudus pada waktu kita dibaptiskan. Tuhan menginginkan agar kita mempunyai kepastian yang positif bahwa Dia telah menggenapi firman-Nya dan memberikan karunia Roh kepada kita untuk memberkati gereja dan dunia. Soalan seterusnya, apakah tujuan kurnia Roh? Mari baca petikan dari Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terdapat senarai kurnia yang diberikan kepada umat percaya yang pertama, terdapat di dalam Roma 12 ayat 6 hingga 8, 1 Korintus 12 ayat 8 hingga 10, ayat 28 hingga 30, dan Efesus 4 ayat 11. Terdapat lebih banyak lagi kurnia bakat masa ini selain yang pertama diberikan, seperti mengedit gambar video, mengemudi kapal terbang, mengurus rangkaian sosial media, dan sebagainya. Kita harus waspada agar kita menggunakan bakat ini untuk memajukan pekerjaan Tuhan, memuji nama Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Musuh Injil sangat berminat untuk mengajar kita cara menggunakan semua kemudahan dalam setiap rangkaian sosial media. Kita mesti bijak mengenal pasti apakah itu untuk Tuhan atau sebaliknya. Matlamat Roh Suci adalah untuk memperkasakan setiap umat percaya untuk memenuhi fungsi mereka dalam pertumbuhan dan pemeliharaan gereja, sehingga kita dapat berkhotbah dan melayani dunia. Pemberian rohani bukanlah suatu bakat semula jadi. Namun Roh Suci boleh menguduskan bakat semula jadi yang ada
pada Anda dan meletakkannya dalam pelayanan Kristus dan menjadikannya kurnia rohani. Tuhan telah menyediakan kurnia istimewa seperti kurnia bernubuat dan jawatan-jawatan khusus di dalam gereja. Termasuklah para pastor, para elder gereja, dan guru-guru yang mengajar di dalam tubuh Kristus untuk memupuk dan melengkapkan setiap anggota untuk pelayanan. Fungsi kesemua pimpinan gereja adalah membimbing setiap anggota menemukan kurnia roh mereka dan mengajar mereka menggunakan pemberian ini untuk membangunkan tubuh Kristus. Ellen White menulis, semua anggota tidak menerima kurnia yang sama. Tetapi kepada setiap hamba guru telah dijanjikan dengan satu kurnia roh. Jika mereka berhubung dengan Kristus, jika pemberian roh itu adalah milik mereka, maka murid-muridnya yang paling miskin dan paling tidak tahu akan mempunyai kekuatan yang akan memaklumkan apa yang ada di dalam hati. Tuhan menjadikan mereka saluran untuk melaksanakan pengaruh tertinggi di alam semesta. Topik seterusnya ialah berupa satu soalan penting. Bagaimanakah saya mengenali kurnia saya? 1 Korintus 1 ayat 7 berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu kurnia pun. Kita semua telah menerima kurnia. Mana satukah yang ada pada Anda? Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan terus-menerus melakukan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Mulailah bekerja dalam pelayanan di gereja setempat Anda. Dengan cara itu, Anda akan mengetahui sama ada Anda mempunyai pemberian yang sesuai untuk pekerjaan itu atau tidak. Mari kita tentukan beberapa konsep. Pertama, pemberian. Kemahiran khas seperti mengajar dengan mudah. Pelayanan atau berkhidmat. Bidang pelayanan umum, yaitu menyediakan kelas sekolah sahabat dan sebagainya. Dalam aktiviti, yaitu acara khusus, memimpin kelas sekolah sahabat, memimpin pesta puji-pujian, memimpin lagu-lagu pujian, atau memungut persembahan, atau menyediakan meja untuk potluck. Semuanya ini adalah kurnia roh. Sekiranya Anda sudah mengenali apa bakat Anda itu, Anda akan dapat mencari pelayanan atau aktiviti yang sesuai untuk Anda dengan mudah. Sekiranya Anda merasa selesa dalam satu pelayanan tertentu, Anda dapat menemui hadiah Anda di bidang itu dan aktiviti terbaik untuk kurnia yang ada pada Anda. Sekiranya Anda melakukan sesuatu aktiviti tertentu dengan baik, Anda akan menemukan kurnia dan pelayanan yang tepat untuk Anda semasa Anda melakukan aktiviti tersebut. Tuhan berjanji bahwa gerejanya akan memperlihatkan semua kurnia-kurnia Roh Kudus sejurus sebelum kedatangannya kembali. Janjinya itu pasti. Dia telah mengirim kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita untuk menuntun setiap kita kepada pengertian tentang kurnia yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan yang memberikan kurnia itu dan Tuhan juga melalui Roh Kudus yang menyatakan kurnia itu kepada kita. Topik terakhir yang kita telah pelajari minggu ini ialah bagaimanakah kurnia saya bertumbuh. Firman Allah berkata di dalam Matius 25 ayat 9. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya, akan diambil daripadanya. Di dalam perumpamaan mengenai talenta, Yesus menjelaskan bahwa setiap orang menerima kurnia.
tetapi sesetengah orang akan menerima lebih banyak daripada yang lain. Matius 25 ayat 14 hingga 30. Namun itu adalah titik permulaan saja. Kita boleh berbincang dengan pemberian awal yang kita terima. Kurnia itu akan bertambah semasa kita menggunakannya, dan kita mungkin juga akan menerima pemberian baru seterusnya. Kita harus berhati-hati, karena kita mungkin akan kehilangan kurnia kita itu jika kita tidak menggunakannya. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda kurnia mana yang Dia telah berikan dan bagaimana Anda boleh menggunakannya. Tidak kira berapa banyak pemberian yang Anda telah terima. Apa yang penting ialah apa yang Anda lakukan dengan kurnia, yaitu bakat yang ada pada Anda. Satu pengertian tepat terhadap ajaran mengenai kurnia roh Alkitabiah akan membawa kesatuan kepada gereja. Mengakui bahwa setiap kita adalah berharga dan anggota tubuh Kristus yang diperlukan, merupakan satu pemikiran yang menyatu padukan. Setiap anggota itu penting untuk mencapai misi Kristus. Setiap anggota diberikan talenta untuk pelayanan. Untuk mengakhiri, ringkasan kita diberikan 2 cabaran untuk direnungkan dan dilakukan. Pertama, pelajaran ini menyatakan bahwa kurnia kita akan bertumbuh apabila kita menggunakannya. Lihat semula kehidupan Anda sendiri. Apakah ada kurnia pemberian Tuhan yang telah berkembang semenjak Anda menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan? Kedua, apabila kita menggunakan kurnia yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya, talenta itu akan bertambah, berkembang, dan bertumbuh. Bagaimanakah Anda boleh mengetahui bahwa ada kurnia yang Tuhan telah berikan kepada Anda? Mintalah dengan kerendahan hati dari Tuhan untuk menyatakan bidang mana yang Dia kehendaki Anda untuk melayani. Apabila Dia menyatakannya, libatkanlah diri Anda. Kurnia Anda itu akan bertumbuh apabila Anda menggunakannya, dan Anda akan menemui kepuasan di dalam pelayanannya, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas kesempatan ini. Semoga ringkasan yang sudah kami dengar bersama, lihat bersama, hayati bersama, akan menjadikan kami saksi-saksi Tuhan yang diperkasakan bagi memajukan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita jumpa lagi. Kita teruskan dengan acara kebaktian kita dengan menyanyi lagu pujian yang terdapat di dalam LBMI nomor 238, Ingatkanlah Nama Yesus. Mari kita nyanyi bersama.
nothing can separate. From the window, Becky sees the children playing outside. She wants to play with them, but she remembers her daddy said she can't play outside the house today. Daddy said, just trust me. But Becky really wants to play outside, and she join her friends. When she was playing, she looked at this way and that way. She's scared her daddy see her. Becky go back home before her daddy came home, but she didn't see the sock someone left on the stairs. She had fallen on the stairs. She noticed that she had hit her daddy's favorite picture. Normally, Becky go to her daddy, but she fought, but not this time. She was scared because he's not listening, and she ruined her daddy's favorite picture. She cried in her room because she had bruises from her fall. Her grandma said, you must tell your daddy everything. Don't worry, your daddy loves you. Becky took the picture for her daddy to see. Daddy said, you know everything. I watch you from outside and I watch you fall and hit the picture frame. I saw it all. Becky was shocked. I want to spend time with you. That's why I don't told you to go outside. When I saw you fall, I really want to help you. Becky, I always very love you. Even sometimes you make mistake, Daddy said. My dear friends, just like us, nothing can separate us from the love of Jesus, even though you make mistake. Who shall separate us from the love of Christ? Romans 8, verse 35. Thank you. Shalom dan selamat hari Sabat. Ini adalah bacaan persembahan dan persepuluhan untuk 8 hari bulan Agustus 2020 yang bertajuk Kelahiran Satu Pemberian. Herbert Boger melayani sebagai pastor di sebuah daerah di Canoas, Brazil apabila istrinya Beth hamil. Semasa bulan ketiga dia mengandung. Pasangan itu telah dikunjungi oleh seorang pastor dari mission mereka dan dia membaca beberapa petikan dari buku Membimbing Anak tulisan Ellen White. Antara lain, dia mencadang agar mereka membawa persembahan kesyukuran apabila mereka mendedikasikan anak mereka apabila lahir nanti. Lalu mereka menyediakan satu sampul dengan persembahan untuk tujuan itu. Namun kehidupan menjadi sangat mencabar. Selain menderita kurang darah yang teruk semasa bulan ke-7 dia hamil, bahagian atas bek rahim Beth pecah dan cairan ketuban keluar. Dia bergegas ke hospital dan diberitahu untuk berehat sepenuhnya sehingga kelahiran bayi. Tetapi kemudian dia mendapat jangkitan yang terus menjadi lebih teruk sehingga dokter mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menyadari keanehan kesnya, satu pemeriksaan sahaja yang diambilnya akan menunjukkan yang Beth
mengidap leukemia terminal. Keadaan Beth sangat berisiko dan dengan sedihnya dia dan Herbert mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan persembahan di dalam sampul itu sekiranya bayi mereka tidak selamat. Pasangan itu banyak menghabiskan masa berdoa. Para pastor yang menghadiri pertemuan pastor pada masa itu juga menyertai mereka dalam doa. Mereka menghentikan perkumpulan mereka untuk berdoa bersama selama 1 jam penuh untuk mereka. Kemudiannya, pada hari yang sama, Beth menjalani ujian tambahan, menunjukkan bahwa jangkitannya tidak lagi berkembang. Oleh itu, dokter menjadwalkan dan melakukan pembedahan cesarean. Herbert dan Beth tahu bahwa kelahiran anak mereka, William, pada 12 Maret 2005 adalah suatu mukjizat. Ibu dan bayi tinggal di hospital selama 2 minggu sehingga jangkitan Beth hilang. Semasa dia sana, pastor yang sama mengunjungi Beth lagi dan meyakinkannya bahwa malaikat Tuhan telah menjaga William sejak kelahirannya. Setelah Beth dibenarkan pulang, dia dan Herbert menambah jumlah dalam sampul surat itu 5 kali lebih banyak dari jumlah asalnya. Dengan berkata bahwa tidak ada jumlah, walau seberapa besar sekalipun, yang boleh mewakili rasa terima kasih mereka kepada Tuhan di hadapan semua anggota gereja. Pasangan itu bukan sahaja mendedikasikan William untuk Tuhan, tetapi dengan linangan air mata mereka meletakkan sampul itu ke dalam bakul yang dipegang oleh seorang diakon. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sekarang juga dan menyadari pekerjaan yang indah dari Tuhan dengan persembahan kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda.
kepadamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku mengenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan untuk waktu yang begitu baik. Kita masih dapat berbakti dan mempelajari sedikit dari firman Tuhan. Untuk kebaktian Sabat ini, saya senang untuk berkongsi satu pelajaran mengenai hal mengampuni. Sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran kita pada hari ini, saya senang untuk memimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang begitu baik ini. Tuhan, bantu kami untuk memahami tentang hal mengampuni yang sebentar lagi kami akan pelajari. Bukakan hati dan minda kami
biarlah Roh Kudus-Mu yang kami akan dengari. Terima kasih, semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hal mengampuni. Matius 6 ayat 12 ada mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah, dan sebagainya, terkadang bagi kita melepaskan pengampunan terasa begitu berat. Namun, bagi orang percaya, mengampuni adalah sesuatu yang harus. Berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Apakah keuntungan yang kita peroleh apabila kita mengampuni? Yang pertama, kesalahan kita diampuni. Yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, dan damai sejahtera. Dan yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Saudara dan saudari, apabila kita mengampuni, yang pertama, kesalahan kita juga diampuni. Dalam Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga boleh mengampuni orang lain. Yang kedua, apabila kita mengampuni, kita mempunyai perasaan lega, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas, tiada lagi beban. Urusan kita dengan pribadi kita, dengan orang lain, sudah kita selesaikan. Dan tidak ada lagi yang menghalang untuk kita merasa sukacita. Berbeza dengan orang yang masih terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap dirinya. Ingatlah bahwa pengampunan itu adalah untuk diri kita sendiri juga. Membebaskan diri kita dari halangan-halangan untuk rasa gembira. Mungkin ada yang pernah di antara kita pernah terluka dalam hubungan percintaan, persahabatan, keluarga, jiran, dan dengan siapapun. Coba untuk mencari keupayaan untuk menyadari bahwa kita bukan ditafsir atas apa yang berlaku pada diri kita. Kita harus bangkit dan kuatkan semangat karena pengharapan sentiasa ada dalam Tuhan. Maybe something went wrong because something else is about to go very right. Yang ketiga, apabila kita mengampuni, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Hidup kita disenangi Tuhan. Orang-orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah dalam hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, dan Tuhan menyenangi dan berkenan hidupnya bagi Tuhan. Dan hal-hal ini sangat berbeza kehidupannya antara orang yang mengampuni dan orang yang tidak mengampuni. Beberapa hal mungkin terjadi ketika kita tidak boleh mengampuni orang lain. Maka, yang pertama, kesalahan kita tidak akan diampuni. Yang kedua, masalah rohani, hidup terseksa, tidak ada damai sejahtera. Yang ketiga, kita menghakimi orang. Dan yang terakhir, membuka diri terhadap banyak dosa. Bagi orang-orang yang tidak mengampuni, yang pertama, kesalahan kita tidak diampuni Tuhan. Matius 6 ayat 15 yang saya ada baca sebentar tadi, saya ulangi, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak mau mengampuni kelihatan seperti
ada saja halangan terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Ini menjadikan usaha kita itu sia-sia. Karena itu, selesaikan dulu hal yang mengganggu hati kita, sehingga kita dapat membentuk satu hubungan baik dengan Tuhan. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua, bagi orang yang tidak mengampuni, mereka akan mendapat masalah rohani, hidup terseksa, dan tidak ada damai sejahtera. Orang-orang yang tidak mengampuni menyimpan kepahitan dalam hatinya. Kepahitan itu merangkumi masalah fisikal dan rohani. Hidupnya tidak tenang, menderita, dan tidak ada sukacita. Bahkan ketika dalam kebaktian, sekalipun dia sering terasa berat. Kehidupan orang yang tidak mengampuni terasa suram dan tiada kebebasan. Sebab untuk merasa bahagia, selalu saja ada beban di dalam hatinya. Hidupnya terasa kosong, tapi hatinya berat. Dan yang seterusnya, bagi orang yang tidak mengampuni, dia akan terus menghakimi orang. Apabila kita tidak mengampuni, fokus kita tertuju kepada keburukan orang dan tidak melihat kekurangan diri. Kita juga cenderung menghakimi tanpa kita sadari pengampunan Tuhan terhadap kita tertutup. Marilah kita menumpukan fokus kita kepada saling mengampuni dan bukan saling menghakimi. Dan hal yang terakhir, bagi orang yang tidak mengampuni, bermula dari tidak mengampuni, selain kita menutup diri bagi Tuhan, kita juga membuka diri terhadap banyak dosa. Tidak dapat mengampuni cenderung untuk menjadi dendam dengan fitnah, berusaha membalas kejahatan, dan banyak lagi. Tidak ada hal positif bagi diri kita ketika kita tidak mengampuni. Menyimpan dendam dan amarah hanya akan kelihatan buruk bagi diri sendiri dan maupun orang lain. Selagi sempat, jangan biarkan kehidupan kita dikuasai dosa. Walaupun mungkin berat dan pastinya sukar, namun marilah kita perlahan-lahan belajar untuk mengampuni. Janganlah menuntut pembalasan. Jangan membalas dendam. Namun coba untuk belajar mengampuni orang lain. Pembalasan adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Sekalipun kita dikecewakan, jangan kita menyimpan dendam. Bahkan, kadang-kadang doa kita adalah untuk meminta pembalasan. Tuhan seakan-akan disuruh membalas dendam untuk diri kita sendiri. Dan semua ini hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Kasihilah orang lain, termasuk musuh kita. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di hidupmu. Kesalahan orang biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Tugas kita adalah untuk mengasihi dan mengampuni. Dan jangan lupa, kadang-kadang kita harus mengampuni untuk diri kita sendiri, supaya kita dapat lari dari semua pikiran negatif. Dalam Alkitab ada menerangkan satu bentuk pengampunan yang sangat indah bagi umat Tuhan, di mana Yesus sebagai juru selamat mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. What a wonderful freedom we can experience when God forgives our sins and we can forgive others. You too can experience this in your heart and life. Marilah kita belajar mengampuni dan datang dekat kepada Yesus. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda semua. Dan saya pasti Tuhan memberkati. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran ringkas yang kami telah pelajari sebentar tadi. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kami. Bantu kami untuk lebih fokus kepada mengasihi dan mengampuni. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.